Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusra Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP di Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan coba mewawancarai Kepala SMP Negeri 1 di Jakarta, Pak Samanhudi MPD, telah hadir bersama saya. Untuk itu, saya akan langsung mewawancarai sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya bersama saya. Di sini saya akan coba untuk berbagi ilmu bersama Bapak, terutama di pengambilan keputusan ya, yang sama-sama merupakan keputusan yang sama pentingnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, mungkin bisa berbagi dalam pengambilan keputusan yang bisa saya Bapak. Baik, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, terima kasih Pak Yudi. Pertama, mungkin saya bertanya dulu, ada beberapa dua opsi antara dilema kita di pendidik atau di murid. Ya, bisa. Jadi kalau di murid tentunya kita, saya pribadi tetap akan mengedepankan yang namanya tim, dalam artian masalah yang terjadi, dilema masalah yang ada di anak murid, tentunya saya akan melibatkan tim manajemen, sehingga kita akan melihat, mengukur, sekaligus memetakan akar permasalahannya apa. Nanti keputusannya tetap akhirnya adalah di saya. Kalau di guru, saya juga akan saya melihat, jadi melihat akar masalahnya guru tersebut. Tetapi yang paling diutamakan adalah tetap saya prinsipnya adalah prinsip kolegial. Baik Pak, itu antara murid dan guru ya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang berbeda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kalau ada dilema etika yang memang sama-sama benar, sama-sama mungkin ada pertimbangan yang salah dan sebagainya, tetap saya mengedepankan profesionalisme. Kenapa demikian? Kita juga harus bisa mengukur, termasuk katakanlah guru A ini di sisi lain ada kesalahan, tetapi di sisi lain sekolah membutuhkan. Ini kan sebetulnya ada dilematik, tetapi ini tetap akan saya mengedepankan profesionalisme. Kalau misalkan masalahnya tidak berhubungan dengan, mohon maaf, tidak berhubungan dengan aparat hukum, aparat penegak hukum yang sifatnya hanya pembinaan, mungkin itu bisa saya kolegial dan kekeluargaan saya. Oke, baik, berarti mengedepankan profesionalisme dan ya, betul. Nah, berikutnya mungkin ada ini Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Baik, kalau tadi ada sisi murid, tentunya saya akan mempelajari sekaligus pemetaan dulu seperti apa nih kasusnya. Kalau guru, tentunya kan saya akan melihat latar belakangnya. Dia punya masalah apa, dia punya konflik apa, saya pasti akan pelajari konflik itu seperti itu. Dan tentunya, kalaupun misalkan memang di pandangan saya diduga melakukan kesalahan, tentunya pasti saya akan akan saya panggil, saya komunikasi, tentunya ada secara lisan, ada tertulis, dan termasuk nanti ada bisa teguran. Dan kalaupun misalkan ada sesuatu yang perlu ada penanganan khusus, tentunya akan ada hukuman. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini 125 relatif tidak ada masalah. Guru-gurunya relatif tidak ada masalah. Berarti langkah-langkahnya terlebih dahulu memetakan kasus ya Pak ya? Mengidentifikasi. Oke. Nah, untuk itu ada hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
efektivitas, kalau bicara efektif tentunya ya itu ukuran saya ya. Iya. Ukuran saya bahwa contoh nih ada guru yang memang dari pakaian misalkan, pakaiannya ternyata ada guru yang pakaiannya tidak sesuai dengan nilai atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya pasti akan saya panggil. Saya aja pertama komunikasi dan lagi-lagi pendekatan. Nah ini Pak, biasanya kan dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan tersendiri ya Pak ya. Kira-kira itu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus ketika itu pasti ada tantangan. Itu bagaimana menurut Bapak dalam Baik, di SMP 125 yang saya alami bahwa contoh nih di 5 etiknya anak-anak kita ada yang berstatus anak berkebutuhan khusus. oh ya BK. ABK. Di sisi lain kita guru-guru saya, guru 125 tidak mempunyai kompetensi untuk membimbing, mendidik, pengajar ABK. Tetapi ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengajari mereka, mendidik mereka. Ini sebuah dilematis yang memang kita harus kita hadapi bersama. Itu dilemanya. Dari tantangannya dalam kontrol hasilnya memberikan pengajaran terhadap anak-anak ABK. Baik Pak. Nah di sini ada pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Baik, untuk jadwal khusus sebetulnya tetap saya selaku pimpinan punya program. Jika ada kutip, ada guru yang melakukan seperti itu pasti akan punya jadwal. Oh, baik itu pembinaannya, kemudian sampai ke tingkat eksekusinya kira-kira sepertinya itu perlu jadwal memang. Tetapi ya lagi-lagi alhamdulillah sampai detik ini teman-teman di 125 relatif tidak ada masalah. Terus nih Pak, yang berikutnya mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada siapa saja yang terlibat di faktor membantu? Baik, tentunya di sekolah ini saya punya rank 1, rank 2 gitu kan. Jadi rank 1 tentunya adalah wakil-wakil saya. Dalam mengambil keputusan pasti saya tidak lepas dari keputusan bersama dengan wakil. Karena kalau di presiden aja ada dewan pertimbangan presiden. Kalau di kepala sekolah mungkin tetap saya akan selalu berkoordinasi dengan wakil saya. Kira seperti itu. Oke Pak, untuk terakhir ini dari semua yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang berharga tentunya kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena tadi contoh kayak anak ABK, kita mau ngotot kayak apapun, kita berjibaku ngotot apapun, tapi karena memang aturannya seperti itu, kita harus bersabar diri. Dan itu adalah kita tantangan bersama buat kita, bahwa kita udah dititipin anak bangsa, walaupun dengan keterbatasannya, dengan serba kekurangannya, ya kita nikmati, kita syukuri bagaimana anak ini nanti bisa ke depan bisa diterima di masyarakat. Berarti poinnya hikmahnya bisa belajar sabar ya Pak? Belajar sabar. Belajar sabar untuk menyelesaikan. Dan ikhlas Pak. Iya, betul. Dan ikhlas Pak. Baik Pak Saman, mungkin itu aja pertanyaan wawancara yang poin penting dari pengambilan keputusan ini, pembelajaran tersebut buat saya. Siapa tahu mungkin ada panggilan saya juga menjadi sebagai pemimpin, saya bisa belajar dari harus jadi kepala sekolah.
Di sini banyak sekali poin-poin yang sangat menarik untuk disimak terkait dilema etika dan permoralan. Baik, mungkin itu aja Pak Saman ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Ya, oke. Sukses selalu. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih.